Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi, dan bukan animasi. Baik, adik kembali bersama The Proms ya. Kali ini The Proms akan melanjutkan materi kita tentang perbandingan Parts 2. Ini adalah matematika kelas 7 SMP semester genap ya. Part 1 kemarin sudah sangat seru ya. Jadi adik kalau belajar sebaiknya urut part 1 dulu, part 2 dan nanti part 3 supaya pemahamannya bisa continue gitu ya. Kita mulai ya Dek. Di part 2 ini B kita akan pelajari tentang perbandingan senilai dan juga skala ya. Jadi bagaimana perbandingan senilai itu? Senilai itu ya perbandingan antara dua variabel. Jika variabel pertama dinaikkan ya, maka variabel kedua ikut naik. Ya gitu. Begitu pula kalau diturunkan, variabel kedua ikut turun. Contohnya apa? Contoh ini. Yang pertama, volume bahan bakar terhadap jarak tempuh, ya. Jadi kalau volume bahan bakar kita tambah, maka jarak tempuhnya juga akan semakin besar, semakin jauh, gitu ya, Dek ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua kira-kira apa, Dek? Bisa juga ini, yaitu misalnya ini berat pupuk. Ya, dalam pertanian gitu ya, terhadap luas lahan ya, luas lahan tanaman gitu ya. Betul? Kalau berat pupuknya kita tambahkan ya, maka luas lahan tanamannya tentu akan semakin luas ya. Tentu saja tergantung pupuknya itu berbentuk apa ya. Kalau cair ya bisa volume, kan ada tuh ya pupuk yang cair gitu. Ini contoh kedua. Contoh ketiga kira-kira apa? Ya adik berpikir yang berbanding lurus atau sebanding. Bisa, yaitu apa? Persediaan pakan ternak. Nah ini ya dalam dunia peternakan terhadap apa? Terhadap banyaknya ternak ya. Jadi kalau persediaan pakannya kita tambah ya, maka kita bisa juga menyesuaikan dengan menambah banyaknya ternak ya. Bisa juga terhadap itu, atau bisa juga terhadap ya waktu untuk menghabiskan ya enggak gitu ya. Jadi akan semakin banyak persediaan pakan, waktu untuk menghabiskan juga akan semakin besar, semakin lama ya. Tiga macam ini adalah contoh perbandingan senilai. Yang lain banyak sekali ya adik, siap aja gitu ya. Intinya itu tadi, satu variabel naik yang lain ikut naik, satu variabel turun yang lain ikut turun, itu senilai. Nah bisa dinyatakan dalam bentuk apa ya? Ada 4 macam adik. Yang pertama bisa dalam bentuk tabel gitu ya. Contohnya ini, volume bahan bakar minyak ini dalam liter, jarak dalam kilometer. Nah ini ya, berarti ini yang A tadi contohnya ini. Kalau volumenya besar ya jaraknya bertambah besar. Nah dari sini kita bisa cari hasil perbandingan adik. Berarti apa? Hasil perbandingannya 1:60 ya. Atau kita tulis 1/60 gitu ya. Kalau ini berarti apa? 2/120. Kalau kita kecilkan gimana? Bagi 2, 1. 120 bagi 2, 60. Wih, sama ternyata ya. Kalau yang ketiga deh, berarti apa? 3 dibagi 180. Bagi 3 yuk, 1. 180 bagi 3, 60. Masya Allah ya. Ternyata 1/60 deh. Ini berapa? 1/60 berapa? 1/60. Nah ini jadi ciri dari perbandingan senilai itu secara linier ya adalah menghasilkan perbandingan yang selalu sama ya. Maka tampak bahwa di situ A per B adalah sebuah nilai konstan ya, yang dalam hal ini berapa? 1/60 untuk tabel ini gitu ya. Pastinya secara umum selalu konstan gitu. Lalu adik-adik, itu dalam bentuk tabel. Perbandingan senilai juga bisa dinyatakan dalam bentuk grafik ya. Masih masalah yang sama tapi kita nyatakan dalam bentuk grafik. Mari, perhatian semua. Tadi volumenya 1, 2, 3, 1 liter, 2 liter, 3 liter.
jaraknya 60 km, ini sudah dalam kilometer ya, 60 km, kemudian 120 km, kemudian 180 km gitu ya. Oke, ketika volumenya 1 maka jaraknya 60, ketika volumenya 1 jaraknya 60. Oke, ketika volumenya 2 jaraknya 120 gitu adik. Ketika volumenya 3 jaraknya 180. Nah gitu ya. Selanjutnya dalam hal ini ditarik sebuah garis lurus yang melalui titik-titik ini gitu ya. Sebenarnya 2 titik cukup ya. Lebih dari 1 titik tentu ini dilewati oleh 1 garis. Ini dalam bentuk grafik. Grafiknya apa? Garis lurus ya, karena perbandingannya adalah konstan. Kemudian adik, yang ketiga bisa juga dalam bentuk persamaan. Contohnya ini. Misalnya besaran A nilainya X1, X2, besaran B nilainya Y1, Y2. Kalau permasalahan itu adalah perbandingan senilai, maka berlaku ya. Ini Dek, ini atas, ini bawah Dek ya. Atas dibagi atas ya, atau atas bagi bawah boleh ya. X1 per X2 itu sama dengan apa? Z1 per Z2. Berlakunya ini. Jadi kalau senilai ya, atas bawah ya atas bawah, betul ya, atas bawah gitu kan, atas bawah itu senilai ya. Sebaliknya nanti apa? Nanti berbalik nilai ya. Kalau berbalik nilai atas bawah, sininya bawah atas gitu ya. Tapi nanti lebih lanjut di part 3 baru kita perdalam. Oke, baik. Pada part 2 ini kita juga harus belajar yang namanya skala adik ya, karena skala itu bagaimanapun dia adalah terapan dari perbandingan. Apa itu? Adalah perbandingan antara ukuran gambar, atau nanti gambar itu juga disebut peta ya, ya, dengan ukuran sebenarnya. Maka bisa dikatakan UG dibagi US. Lalu berkembang ukuran dalam hal ini adalah jarak, maka JP peta ya per JS. Akhirnya inilah skala. Adalah JP per JS. Apa JP? Kita beri penjelasan ya. Ini adalah jarak pada peta, itu adik, peta atau gambar ya. Sementara JS adalah jarak S. Apa S? Sebenarnya, begitu ya. Oke. Catatan, JP dan JS ini harus dalam satuan yang sama. Ingat itu ya. Oke. Sekarang konsep kita tadi akan kita terapkan pada 4 soal latihan kita kali ini. Kita mulai deh ya. Soal pertama. Ya, adik-adik, Pak Cipto membuat 28 gelas es memerlukan 42 sendok gula. Oke, kita buat ilustrasi ada. 28 gelas ini memerlukan 42 sendok gula. Ini satuannya gelas dan sendok gitu ya. Gelas adalah es, sendok adalah gulanya gitu. Jika membuat lagi 8 gelas, membuat lagi, ingat ada kata-kata lagi adik. Berarti yang dibuat totalnya berapa? Adalah 28 ditambah 18. Hati-hati di sini ya. Gelas ya. Maka gula yang telah digunakan artinya semuanya, kita misalkan X, boleh. Inilah dan inilah yang ditanya. Gitu. Adik-adik, dalam suatu soal setelah kita bentuk seperti ini lalu kita berpikir, perbandingan itu senilai atau berbalik nilai. Kalau banyaknya gula terhadap banyaknya es yang diperoleh tentu senilai. Kalau senilai berarti gimana Dek? Kembali seperti tadi ya Dek. Atas bawah langsung ya. 28 dibagi 28 tambah 18 berapa Dek? Ya berapa? 46 ya Dek ya. Dibagi 46. Oke. Atas bawah, sini juga atas bawah, berarti 42 dibagi dengan X gitu. Tahu ya Dek ya? Jadi berapa X itu? Perkalian silang ya. Silang, berarti ini yang di atas 46 kali 42 adik bagi dengan 28 gitu ya. Kayaknya ini asik, bisa dikecilkan, bagi 14 2, bagi 14 3. Masya Allah.
46 dibagi 2, berapa Adik? 23. Yang belum dicoret tinggal angka 23 kali 3. Berapa itu? 69 sendok. Masya Allah, selesai. Ternyata gampang Adik ya? Iya, mudah sekali. Kita coba soal berikutnya. Adik-adik, nomor 2. Petani memupuk tanaman menggunakan 1, liter pupuk cair. Oke. Setiap 1, liter pupuk cair dicampur dengan 50 liter air bersih. Ya, mari kita ikuti logika ini. 1,5 liter pupuk cair dicampurnya dengan 50 liter air bersih. Nah, kemudian tanpa sengaja pupuknya tumpah 0,3 liter. Ya. Volume air yang perlu campurkan berapa supaya dosisnya tidak berubah ini ya? Ya oke ya, berarti di sini 1,5 karena tumpah berarti Adik dikurangi dengan 0,3 liter dan nanti perlu air berapa langsung misalkan X gitu ya. Ini kita formulasikan seperti ini. Setelah itu ya tinggal kita berpikir apakah senilai? Jelas senilai ya Dek ya. Makin banyak pupuk cairnya, airnya juga harus semakin banyak karena tentu dosisnya harus tetap gitu. Nah sehingga apa? Atas bawah, atas itu 1,5, bawah itu 1,5 kurangi 0,3 berarti 1,2 gitu ya. Atas bawah sama dengan atas bawah 50 dibagi X gitu Adik ya. Maka X sama dengan apa? Perkalian silang 1,2 kali 50 Adik bagi dengan 1,5 ya. Ini kan sama aja 12/15 ya Dek ya. Dibagi berapa Dek? Bagi 3 yo berarti 4. Bagi 3 berapa? 5. Tahu ya? Lalu tinggal 50 bagi 5 berapa? 10. Masya Allah. Angka terakhir 4 kali 10. Berapa itu? Dia adalah 40. Ketemu? Ya ampun. Betapa mudahnya. Oke ya. Nah, sehingga dia harus makin semangat ke soal berikutnya. Sekarang 3 berarti kan? Nah, ini adalah tentang skala. Ya, harus semangat ya Adik-adik ya. Jarak sebenarnya rumah Beni dan kantor, jarak sebenarnya itu JS. Berapa? 2,4 km. Oke Adik. Kedua tempat itu dalam denah, artinya itu adalah skalanya 1 dibanding 150.000. Oke. Jarak kedua tempat dalam denah berapa? Berarti ya JP-nya jarak peta. Gitu kan ya. JS-nya seperti itu. Nah, dan jawabannya dalam sentimeter Adik. Maka langkah pertama supaya aman, ini harus kita jadikan sentimeter Adik. 2,4 kilometer. Kilo berarti kali 1000, 2400. Ya kan, kali 1000 meter. Karena sentimeter berarti kali 100 lagi, nolnya tambah 2 sentimeter. Jadinya gini ya, 240.000 cm. Hati-hati ya. Oke, baik. Setelah itu kita pakai rumus kita tadi. Apa rumus kita tadi? Bahwa skala itu adalah JP dibagi JS. Langsung kita pakai 1 per 150.000 Adik-adik, ini sama dengan JP ditanyakan dibagi JS 240.000. Gitu Adik. Oke, ini langsung kita bisa coret nolnya ya. 4 ya, siap ya. 40 kita coret semua di sini. Nah, sehingga berikutnya menjadi jauh lebih sederhana. 15 JP sama dengan 24. Jadi inilah JP Adik-adik. 24 dibagi 15. Oke ya. Berapa? 24 bagi 15. Semua dibagi berapakah? 3. 8. Ini 5. Oke, ternyata 8 per 5. Tentu 1,6 cm. Manis banget ya. Ketemu Adik. Oke. Nah, sekarang soal terakhir ya untuk part 2 ini tentang perbandingan senilai. Ya Adik, pada sebuah denah rumah Pak Chandra digambarkan berbentuk persegi panjang. Lagi-lagi persegi panjang ya. Dengan ukuran 10 cm kali 7 cm.
Denah tersebut menggunakan skala 1,1/200. Luas rumah Pak Chandra sebenarnya berapa? Gitu ya. Oke, gini ya. Jadi ini persegi panjang ya. Panjang dalam denah ya atau dalam peta adalah 10 cm. Maka sebenarnya panjang sebenarnya itu adalah 10 cm, ya enggak? Ya. Kali adik kalikan dengan 1/200 berarti kali 200 gitu loh, Dik, ya. Berarti 10 kali 200 berapa? 2000 cm. Itu panjang sebenarnya. Lebar sebenarnya sama. Kalau dalam gambar 7 cm, karena skalanya 1/200 ya berarti dikalikan 200. 7 kali 2 14 tambah 02 cm. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Kemudian yang namanya luas ya sebenarnya tentu panjang kali lebar. Ini sebenarnya. Panjang sebenarnya adalah 2000, oke, kali 1400. Tentu saja ini adalah cm persegi gitu adik ya. 2 kali 14 adalah 28. Oke, 1 2 3 4 5, nolnya 5. 1 2 3 4 5. Titiknya dari belakang gitu ya. Oke, ini apa? Sentimeter persegi ya. Dan adik-adik, karena jawabannya dalam meter persegi, nah adik tahu ya, sentimeter persegi ke meter persegi berarti kita harus kali 10 pangkat berapa? Kalau sentimeter ke meter adalah 10 pangkat min 2. Oke. Kalau persegi ya min 2 itu kali 2 berarti kali 10 pangkat negatif 4. Gitu ya. Tahu adik ya? Berarti dari sini mundur 4. 1 2 3 4 set sampai sini. Tinggal apa? 280 meter persegi. Jadi ini maksudnya supaya meter persegi sesuai yang diminta. Jangan-jangan ada, Dik? Alhamdulillah jawaban ada. Gitu. Ngerti ya, Dik ya? Oke. Jadi sebenarnya adik-adik secara cepat ya kalau itu skala untuk membandingkan luas ya, ini kan sama aja masing-masing kita kalikan 200 kali 200 kuadrat. Berarti sebenarnya secara cepat ya itu adik cukup bahwa luas sebenarnya adalah skala itu ya, skala yang 200 itu adik kuadratkan ya, atau ini seper skala ya, seper skala kan seper 200 kemudian dikalikan dengan luas pada peta. Nah bisa juga pakai ini, sama sih ya jawabannya nanti akan seperti itu gitu. Oke, siap ya adik? Baik, perbandingan senilai di parts 2 dan masih ada nanti parts 3 adalah perbandingan berbalik nilai. Tetap semangat ya, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Proms.